Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Ilham Firmansyah dari jurusan Hukum Keluarga Lokal C. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Ade Ariandi Saputra MPDI dengan materi demokrasi di Indonesia. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi secara etimologis berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan, yang apabila digabungkan menjadi kekuasaan rakyat atau kekuatan rakyat. Yang kedua, menurut Franklin D. Roosevelt menegaskan bahwa masyarakat memiliki kekuasaan penuh atas negara. Selanjutnya, menurut filsuf Yunani Aristoteles mengatakan bahwa demokrasi terjadi ketika masyarakat miskin akan kekuasaan. Sedangkan menurut Presiden Amerika Serikat yang ke-16, Abraham Lincoln, mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ketika seseorang membahas tentang demokrasi, maka pengertian yang paling umum digunakan yaitu pengertian menurut Abraham Lincoln. Selanjutnya, demokrasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Indonesia pernah melaksanakan 3 sistem demokrasi. Yang pertama yaitu sistem demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950 sampai 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Sementara 1950 atau disingkat dengan UUDS 1950. Dan sistem yang diterapkan di Indonesia adalah sistem parlementer dan demokrasi atau liberal. Artinya, kabinet yang menterinya diajukan oleh DPR dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR juga. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Selanjutnya, dampak dari demokrasi liberal ini. Dampak dari demokrasi liberal ini lebih banyak memunculkan dampak negatif. Di antaranya, yang pertama, pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti. Yang kedua, tidak ada partai yang dominan, maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang di antara kepentingan banyak partai. Yang ketiga, dalam sistem multipartai tidak pernah ada sistem lembaga legislatif, yudikatif, dan lembaga eksekutif yang kuat. Yang keempat, munculnya pemberontakan dari berbagai daerah seperti DITII, Permesta, APRA, dan RMS. Yang kelima, memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan pada saat itu. Selanjutnya, berakhirnya demokrasi liberal di Indonesia. Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia ini membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekret presiden mengenai pembubaran konstituensi dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950. Selanjutnya, dengan berakhirnya demokrasi liberal, maka Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berlaku pada tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Menurut TAP MPRS nomor 8/MPRS/1945, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat
serta gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom atau nasionalis, agamis, dan komunis. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang berdasarkan pada sistem presidensial atau presidentil. Para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya, sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip dari demokrasi Pancasila yang pertama yaitu persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Selanjutnya, pentingnya kehidupan berdemokrasi. Partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengakuan akan supremasi hukum atau kedaulatan hukum. Ketiga, pengakuan akan kesamaan di antara hak-hak warga negara, kebebasan untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul, peradilan yang bebas dan tidak memihak, kebebasan untuk meyakini kepercayaan atau menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Hak asasi manusia lebih dijamin, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil. Selanjutnya, kondisi demokrasi di Indonesia. Beberapa kecenderungan post-demokrasi pada umumnya terjadi di Indonesia. Inilah yang menyebabkan secara substansi demokrasi kita menjadi elitis yang dikangkangi oleh kekuatan oligarki yang sulit untuk ditandingi. Dengan keadaan seperti itulah muncullah sebuah demokrasi tanpa demos atau hanya kekuasaan yang dipentingkan tanpa memikirkan rakyat. Sebabnya diantara yaitu yang pertama, lemahnya pelaksanaan check and balance. Yang kedua, kepemimpinan nasional tidak membawa pencerahan atau pendewasaan berpolitik. Ketiga, lemahnya penerapan nilai-nilai demokrasi. Yang keempat, pelemahan kebebasan berekspresi demi stabilitas politik. Lantas bagaimana peranan masyarakat dalam kehidupan demokrasi? Peranan masyarakat sangat penting karena dapat menumbuhkan hal-hal yang positif. Di antaranya yang pertama, tumbuhnya semangat warga masyarakat untuk bersilaturahmi. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, tumbuhnya semangat untuk beraktivitas dan berkreasi. Yang keempat, warga masyarakat semakin peka terhadap lingkungannya. Yang kelima, tumbuhnya sikap saling menghargai hak masing-masing warga masyarakat. Yang keenam, menekan terjadinya asusila dan perbuatan negatif. Kesimpulannya, demokrasi di Indonesia adalah bentuk pendapat satu dengan yang lain agar terciptanya demokrasi yang baik, dan demokrasi memiliki peran penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan dipergunakan untuk menyampaikan pendapat yang sekiranya susah untuk diterima oleh khalayak ramai. Sebagai sebuah sistem bernegara, demokrasi menempatkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya sebagai pemilik kekuasaan tertinggi yang memberikan legitimasi kepada seorang pemimpin melalui mekanisme pemilihan yang adil, terbuka dan jujur. Namun, apabila prinsip demokrasi tidak diimbangi oleh literasi politik dan pengetahuan yang baik, kebebasan berpendapat bisa disalahgunakan sehingga berpotensi memicu konflik sosial politik di kalangan masyarakat. Baiklah teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi